Pak It. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak It, waktunya banyak Apa Pak, kan diskusi juga ada. Oke. Baik, langsung saja ya Pak It Marsono bisa menyapa langsung kepada Bapak Ibu di kelas ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Silahkan Pak It. Oke, terima kasih Pak Tripal, Bu Indrawati. Saya ambil alih ya layarnya dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak It menjadikan co-host. Ya, lanjut Pak. Apa kabar Bapak Ibu guru-guru hebat di kelas Bengkayang SDB ya? Jangan sampai saya salah sebut nih karena banyak masuk kelas nih. Oke, enggak apa gabung kelas A dan kelas B ya. Ini ada Bu Mina nih. Bu Mina, apa kabar? Enggak apa-apa. Kabar baik, kami numpang. Apalah numpang. Oke, sehat Bu Mina? Sehat, puji Tuhan sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi juga di kelas A ada itu ya. Mina selalu sehat Pak. Selalu sehat Bu Mina tuh. Amin, selalu sehat. Tadi di kelas A juga sudah ada Pak Direktur, Wakil Direktur Bu Natal dan Pak Bernard dan Bu Natalia ya seperti itu. Bu Adriana Rosdia apa kabar? Susah sinyal kali ini ya Bu Adriana Rosdayat. Sinyalnya susah Pak. Oke, Bapak Ibu terima kasih yang sudah bergabung ya Bapak Ibu ya. Luar biasa atensinya walaupun tidak bisa gabung di kelas pagi, masuk ke kelas siang. Wah karena semangat luar biasa lah nih. Bu Mina tuh luar biasa memang semangatnya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu ya masih bisa ketemu lagi. Bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi nikmat sehat, nikmat bisa tersenyum, nikmat bisa ketemu Bapak Ibu yang luar biasa di pagi ini ya, di siang ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terus diberi semangat lah kayak Bu Mina semangatnya pagi tidak bisa, siang bisa ikut gabung Zoom Bapak Ibu ya. Senang sekali, banyak waktu. Senang sekali ya bisa dapat energi nih. Saya walaupun saya dapat energi dari Bapak-Bapak Ibu di Bengkayang seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya saya yang masih muda nih, yang masih muda, ketularan semangatnya dengan Bu Mina dan yang lainnya yang udah senior tapi masih muda lah Bu Mina ya Bu Mina. Masih muda tapi semangat tua. Saya udah tua Pak It. Iyalah, udah tua tapi semangat muda gitu kan. Jadi saya semangat nih Pak yang tua-tua nih. Betul, ada Pak Okto dan yang lainnya ya, Bu Justina, Pak Mulyadi, dan yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu udah banyak kenal ya kalau pengurus PIM daerah Bengkayang ya, nama saya It Marsono Bapak Ibu. Saya bertugas di SDN 34 Sungai Raya. Saya di sini sebagai SPV di Kabupaten Sekadau, Melawi, Kuburaya dan Pontianak. Tapi alhamdulillah sudah berkunjung ke Bengkayang ya Bu Mina ya, udah diajak jalan-jalan Bu Mina. Dan yang lainnya gitu ya udah ngajak jalan-jalan ke Riam. Ke Riam, mudah-mudahan nanti bisa Tio yang ngajak ke jalan tuh. Mana Pak Tio nih? Mana Pak Tio nih Bu Mina? Pak Tio suka sembunyi. Oh ini Pak Sutantio ada nih. Pak Sutantio apa kabar? Gelap tuh Pak Sut. Lagi sibuk kali Pak Sutantio nih. Mantau dia Pak, mantau. Pak Tio apa kabar Pak Tio? Kemana Pak Tio ngidupkan HP, laptop dia kemana? Oke Bapak Ibu, kita sini sharing-sharing saja ya Bu Mina ya, karena sini banyak orang-orang hebat nih, pesertanya banyak orang-orang hebat. Mungkin di sini saya akan sharing sedikit aja Bapak Ibu, nanti kita diskusi saja ya Bapak Ibu ya, tentang goal POP SLE 2022 yang serapannya harus 100%, dan tadi saya juga sudah mendengar ya penjelasan dari Pak Tripal yang luar biasa, sudah panjang lebar, sudah menjelaskan teknik-tekniknya bagaimana kepada peserta. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi tentang kegiatan POP SLE di 2022 seperti itu Bapak Ibu. Ya, izin share materi ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu, goal POP di 2022 ini adalah saya yakin Bapak Ibu di Kabupaten Bengkayang yang apalagi sebagai pengurus di PIM daerah Kabupaten Bengkayang sudah sangat memahami apa sih goal kita, karena juga materi sudah 2 kali ya dari kemarin dan sekarang mudah-mudahan sudah bisa diserap oleh Bapak Ibu semua goal besar POP di 2022 tahun ini seperti itu. Nah, goal besarnya Bapak Ibu, nah ini tergantung dari Bapak Ibu nih semua nih, yang bisa menggolkan 100% untuk kegiatan ini. Bu Mina, Pak Sutantio, dan yang lainnya ya, Pak Sabta, dan semuanya. Serapan 100% kepada peserta. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai peserta di tahun ini selesai semua, berhasil semua Bapak Ibu ya, sehingga 100% terserap dan berhasil menulis antologi untuk Bapak Ibu peserta sasaran dan mendesimasikan dan mengimplementasikan kepada guru-guru di sekolah untuk membuat antologi guru dan pembelajaran di era digital, dan serta kepada siswa-siswa kita untuk meresume, menceritakan kembali, menuliskan kembali hasil bacaannya untuk dijadikan sebuah resume Bapak Ibu ya. Dan itu yang sangat-sangat diharapkan supaya 100% perlu bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu guru-guru dan kepala sekolah di Kabupaten Bengkayang. Yang kedua, dari goal ini diharapkan Bapak Ibu, selain Bapak Ibu sebagai peserta, yaitu kepada peserta didik, AKM. Nah, survei karakter dan lingkungan belajar Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nah, karena Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kepada siswa, kepada guru, kan tadi siswa-siswa ada kelas membaca cerdas ya, sudah dijelaskan oleh Pak Tripal tadi, bahwa siswa kita dilatih untuk membaca cerdas. Setelah membaca, itu diharapkan untuk menuliskan kembali, menceritakan kembali, dituangkan ke dalam sebuah tulisan atau rangkuman, sehingga dari buku-buku pelajaran yang telah ditulis dan dirangkum oleh siswa itu benar-benar bisa dapat dipahami dan bisa diingat kembali oleh siswa. Pelajaran apa sih ini, materi tentang ini, dan mudah dipahami, sehingga ketika nanti asesmen nasional atau AKM, siswa itu adalah yang diingat ya Bapak Ibu ya, ada hasil belajar yang didapat dari hasil membaca buku dan menuliskan kembali. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu dari AKM, survei karakter dan survei lingkungan terhadap siswa seperti itu. Selain kelas membaca cerdas, kegiatan-kegiatan praktek baik yang diharapkan nanti dapat terus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, yaitu tadi misalnya membaca cerdas, ada jurnal literasi nanti yang dijelaskan oleh mentor-mentor, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan membacakan kembali, menulis cerita, boleh, dan kegiatan-kegiatan literasi. Itulah praktek baik yang diharapkan dari Kemendikbudristek melalui program organisasi penggerak, melalui sekolah literasi nasional. Melalui Bapak Ibu inilah yang bisa ngegolkan 100% peserta kami, hanya bisa memberi motivasi, memberi materi-materi dan mendukung ya, mentor-mentor juga membantu, dan yang mengeksekusi adalah Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah hebat untuk terjun di sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Siap ya Bu Mina dan yang lain, Pak Sutantio, 100% berhasil ya, mudah-mudahan ya. Ya, amin. Harus bisa Bu Mina. Harus bisa. Oke. Jadi Bapak Ibu diharapkan aktif, dan ini udah pasti ya, Bapak Ibu kan aktif-aktif nih. Siapa peserta aktif ya yang bisa mengimplementasikan dan melaksanakan kegiatan SLN di sekolah masing-masing, baik ke guru maupun ke siswa. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, komponen ini ada komponen organisasi penggerak ya. Kita Forum Indonesia Menulis termasuk komponen organisasi penggerak dan melalui kegiatan sekolah literasi nasional, Bapak Ibu ya. Satu, pasti ada kepala sekolah, Bapak Ibu, guru, dan siswa yang bergotong royong bersama-sama untuk menyelesaikan atau menyelesaikan kegiatan ini, menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga praktek baik di sekolah dapat terus dijalankan walaupun kegiatan POP sudah selesai. Praktek baiknya tadi ada kelas membaca cerdas,
yang untuk siswa Bapak Ibu ya, dan guru-guru juga menulis. Mungkin nanti terus dikembangkan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kita bergotong royong untuk mensukseskan kegiatan POP SLN di 2022 sehingga nanti juga bisa berdampak selain ke siswa, hasil AKM dan praktek baik, juga kita harapkan profil pelajar Pancasila dapat juga diterapkan melalui kegiatan ini Bapak Ibu ya, melalui membaca, menuliskan kembali, meresume, ada jurnal-jurnal baca, mulai kelas membaca cerdas, itu kan salah satu juga dari ada beberapa hal tentang profil pelajar Pancasila sudah masuk di situ ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi tujuan POP adalah agar organisasi terlibat dapat membantu sekolah meningkatkan kualitas belajar siswa lebih dalam praktek baik yang sudah dirancang. Praktek baik kita adalah tadi outputnya tadi selain membaca buku, menulis, kelas membaca cerdas, dan praktek-praktek baik lainnya lah nanti seperti itu Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kembangkan di sekolah masing-masing. Nah, POP sebagai upaya persiapan asesmen nasional Bapak Ibu menuju sekolah yang berkualitas, pasti ujung muaranya itu asesmen nasional atau AKM Bapak Ibu ya, yang sudah memang digembar-gemborkan dan diplanningkan oleh Kemendikbud, yang benar-benar dari kegiatan program POP harus benar-benar berdampak positif meningkatkan hasil asesmen nasional terhadap siswa kita Bapak Ibu ya. Apalagi memang siswa kita kan literasinya masih rendah di Indonesia. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan ini, praktek baik ini dengan Bapak Ibu mengimplementasikan, mendesimasikan tugas membaca dan menulis atau meresume, dan sehingga menjadi sebuah buku, mungkin akan bisa meningkatkan lah Bapak Ibu ya hasil AKM nanti dan karakter-karakter baik, karena itu ada karakter. Walaupun awalnya mungkin siswa kita terpaksa ya Bapak Ibu ya, dipaksa menulis nih, dan jadi sebuah buku walaupun hanya berapa halaman seperti itu, satu siswa satu halaman, tapi itu akan sudah menjadi praktek baik. Dan jangan disia-siakan Bapak Ibu, kapan lagi sekolah kita punya buku siswa dari siswa, tulisan siswa, mumpung masih gratis dan disupport oleh Kemendikbud. Nanti kalau kita biar cetak sendiri, banyak ya Bapak Ibu ya, mengeluarkan dana BOS dan perlu pertanggungjawaban dan berbagai macam yang harus kita ikuti aturannya. Dan ini sudah disupport oleh Kemdikbud melalui Forum Indonesia Menulis, program SLN. Ayo Bapak Ibu, jangan sia-siakan. Tidak semua sekolah yang dapat kesempatan membuat buku seperti ini. Nah, pertanyaan tentang pentingnya literasi untuk meningkatkan asesmen nasional. Oke, mungkin ini bisa sharing ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin ke Bu Ida nih. Bu Ida, oke Bu Ida, menurut Bu Ida, nah seberapa penting sih literasi menurut Bu Ida, baik untuk asesmen, baik untuk sekolah atau untuk siswa, seberapa penting menurut Bu Ida Herawati? Silakan Bu Ida. Sharing Bu Ida, ada apa Bu Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya. Secara sederhana, literasi ini kan kemampuan kita dalam membaca dan menulis. Jadi menurut saya nih Pak, ya, silakan. Literasi ini memang betul-betul sangat diperlukan agar siswa-siswa kita nanti mampu dia mengungkapkan pemikirannya dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian, sehingga nanti dia dapat mewujudkan karakter-karakter siswa dengan budaya literasi ini Pak. Oke, terima kasih Bu Ida Herawati, luar biasa sekali pemahamannya. Penting literasi, sangat penting Bapak Ibu ya, bukan hanya baca tulis kata tadi Bu Ida, tapi banyak untuk karakter ke siswa, karena kalau tanpa literasi ya susah Bapak Ibu ya negara ini mau berkembang ya, karena jadi modal dasar ya Bu Ida ya, sebagai fundamental seperti itu ya untuk menyiapkan anak-anak bangsa ya yang berkarakter ya Bu Ida. Terima kasih Bu Ida, luar biasa sekali jawabannya dan keren sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ida Herawati. Oke, makasih Bu Ida.
Jadi Bu Ida boleh nanya ya. Bu Ida udah selesai kalbar menulis guru dan literasinya, udah selesai tulisannya? Ya, Pak. Sudah ya Bu? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah dikumpulkan ke Bapak Ibu mentor? Insya Allah besok Pak. Okay. Belum sempat. Oke, siap. Nanti diedit ya Bu. Jadi pemahamannya juga sudah. Itu termasuk tadi pentingnya literasi ada di paragraf 2 ya Bu Ida ya? Iya Pak. Oke, sip. Terima kasih Bu Ida. Nah ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, literasi apalagi untuk asesmen nasional di sekolah kita. Nah, bukan hanya membaca dan menulis ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang pasti kalau tujuan khusus PUP SLN, pasti selain untuk menumbuhkan rasa cinta, membaca dan menulis, juga untuk meningkatkan aktivitas baca dan tulis di lingkungan sekolah. Saya yakin sudah tepat. Karena mungkin Bapak Ibu ya, kalau kita biasa di sekolah itu di SD sering ya Bu Ida ya, untuk menugaskan anak-anak untuk merangkum ya. Kasih tugas nih kita merangkum itu udah sering. Membaca mungkin sekarang ditingkatkan. Lebih semangat tuh anak-anak karena mau dicetak bukunya nih. Nanti anak-anak memberi motivasi lah guru-gurunya supaya termotivasi untuk meresume atau meringkas seperti itu bahasanya ya Bu Ida ya, seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Trifal. Mungkin nanti diberi semangat lagi seandainya Bapak Ibu kesulitan kalau di SD itu coba mungkin saya mau sharing ke kalau Bu ini ya Pak Wira, ke Pak Wira ya. Apa kabar Pak Wira? Ya, kabar baik Pak. Pak Wira sebagai kepala sekolah atau guru Pak Wira? Guru Pak. Boleh nanya ya Pak, sharing. Kalau Bapak biasanya memberi tugas ke siswa di sekolah dalam pembelajaran lah, kalau suruh merangkum atau meringkas, meresume, bagaimana Pak kepada siswa, terus hasilnya bagaimana, terus bagaimana cara memotivasinya, hasil rangkumannya bagaimana tuh Pak siswa tersebut? Ya, kalau memberi tugas untuk mereka merangkul sih biasanya saya untuk meminta mereka membaca satu cerita atau bacaan di dalam buku itu, mau itu selembar atau 2 lembar Pak. Jadi untuk memberi semangat atau motivasi kepada mereka, kadang saya menggunakan teknis bagaimana mereka dapat memahami isinya itu nanti diceritakan di depan kelas. Nah, dari situ mereka merasa tertarik dan secara tidak langsung kita mengajarkan mereka berani tampil di depan kelas. Dan ada juga hasil yang baik di situ, Pak. Bagaimana Pak, terus hasilnya kan memang bisa diceritakan kembali. Ada enggak Pak, Bapak menemukan kadang siswa itu hanya menuliskan yang penting-penting saja seperti itu, tidak ditambah dengan kata-kata mereka sendiri seperti itu? Ada Pak, ada yang bisa menulis kembali hasilnya, tetapi itulah bahasa, apalagi kalau anak saya kan wali kelas 4 Pak. Iya. Kadang mereka kita tanya langsung untuk dijelaskan secara lisan mereka bisa, tapi dituangkan dalam tulisan itu kadang mereka kesulitan Pak. Bisa untuk diceritakan, tetapi untuk menulisnya mereka kesulitan untuk merangkai kata-katanya. Kadang ya sering saya nemukan kendalanya begitu Pak. Terima kasih Pak Wira, sharingnya luar biasa. Sudah memberi ke siswanya, yaitu suruh membaca dulu ya Pak, dan setelah itu suruh memahami dan merangkum itu dan menceritakan kembali. Nah itu adalah salah satu juga yang akan kita laksanakan ya Pak Wira ya, untuk kegiatan SLN, untuk siswa kelas berkarya untuk siswa. Jadi saya yakin Pak Wira tidak kesusahan nanti untuk mengimplementasikan, mendiseminasikan ke siswanya ya Pak. Di kelas 4 seperti itu memang ada beberapa siswa, betul kata Pak Wira, ada beberapa siswa mungkin yang tidak bisa mengembangkan, bercerita bisa nih menuliskan kembali apa yang diceritakan susah. Mungkin menulis yang penting-penting saja juga tidak apa-apa ya Pak, seandainya sudah mentok, sudah dibantu, dikasih motivasi, siswa itu tersebut masih kesulitan. Biasanya siswa kita yang SD itu Pak, menulis yang penting-penting atau contoh-contoh ya Pak Wira ya. Tidak apa-apa, boleh juga seandainya udah dimotivasi tidak dikembangkan, tidak apa-apa ya Pak Wira ya, kita kasih motivasi terus. Nah, yang penting ada tulisan dari hasil bacaan atau resume. Oke, terima kasih Pak Wira. Iya Pak.
Pak Sutantio, apa kabar Pak Sutantio? Lagi sibuk apa nih Pak Sutantio? Tidak, santai. Oke, sehat Pak? Siap, sehat. Alhamdulillah. Oke, siap. Nanti siap itu Pak ya, mengimplementasikan ke sekolah ke guru-guru ya Pak. Oke. Siap. Nah, siap. Oke, sehat selalu Pak. Siap, sehat selalu. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Nah, ini tujuan program SLN adalah Bapak Ibu pasti intinya baca tulis. Tujuan dari SLN ini menumbuhkan semangat dan meningkatkan kemampuan berliterasi, membaca, menulis, memahami dan mengakses informasi secara cerdas Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang kalau bagi sekolah-sekolah yang di dekat-dekat kota yang aksesnya sudah baik, mungkin kita barengi dengan literasi digital ya Bu Mina ya, dan sekolah-sekolah yang lain ya. Dengan digital mungkin lebih maju yang sekolahnya mampu. Kalau sekolah yang masih di pedalaman, jangankan digital, buku-buku saja masih kurang ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya mungkin ingin sharing dengan Bu Mina nih. Bu Mina nih sahabat saya nih, sahabat ketika buat soal di provinsi, di mana sering ketemu lah Bu Mina nih, keren lah. Rajin baca dan jadi panutan lah, semangatnya luar biasa. Bu Mina sharing ya, kalau Bu Mina boleh. Sharing ya, sekarang rajin baca, kadang kita ada tugas, kegiatan, modulnya tebal-tebal atau membaca buku tebal. Teknik apa yang Ibu gunakan dalam membaca, ataukah dibaca semuanya, waktunya sedikit nih mepet, buku tebal, dibaca semuanya, ataukah gimana Bu, kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, mungkin saya membaca buku itu dari pribadi saya terapkan, karena itu tadi kalau kadang-kadang buku itu kan cukup tebal. Ya. Terus bagaimana mau membacanya habis, waktunya mepet, tidak cukup seperti Pak tadi katakan. Mungkin saya lihat daftar isi dulu. Saya lihat di daftar isi dulu, saya lihat poin-poin yang sangat penting. Nah, di situ saya kolom-kolom dan saya utamakan yang itu dulu. Jika masih ada waktu, baru kita membaca bagian-bagian yang lain. Mungkin seperti itu. Dan di bagian yang hampir jarang saya ini bagian-bagian yang pengantar apa segala itu tidak terlalu tidak terlalu penting untuk dibaca, hanya bagian intinya, bagian isinya saja. Mungkin saya pribadi. Oke, terima kasih Bu Minawati, luar biasa, betul sekali apa yang dikatakan Bu Minawati. Nah, sudah terjawab ya Bu Minawati ya. Ini teknik membacanya ada skimming, scanning, selecting, skipping. Kata Bu Mina tadi dipilih dari, lihat loh daftar isinya seperti itu dipilih yang penting-penting. Nah, karena mungkin nanti barulah dicari, mungkin kalau ada luang waktu dibaca kembali. Nah, ini Bapak Ibu ya tekniknya ya, mungkin juga dipilih yang penting dulu atau diloncat-loncat seperti itu, teknik skipping, teknik baca yang melompat atau mengabaikan bagian yang dirasa kita sudah tahu nih, baca yang kita belum tahu seperti itu. Dan selecting, membaca dipilih-pilih, tadi kata Bu Mina, cari daftar isinya, yang penting mana yang akan dibaca dulu. Nah, itu ya Bu. Terima kasih Bu Mina, sharingnya luar biasa nih. Sama-sama. Oke, jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya, udah dijelaskan oleh Bu Mina ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini teknik mudah menulis bagi pemula. Kalau Bapak Ibu kan bukan penulis pemula nih, Bapak Ibu udah penulis udah punya karya, sebuah buku, dan sudah punya karya antologi, karya buku pribadi. Coba bagaimana cara teknik Bapak Ibu untuk memotivasi guru-guru di sekolah sebagai nanti sasaran mengimplementasikan. Mungkin saya tanya ke Pak Okto ya, Pak Okto, kabar Pak Okto? Baik Pak. Boleh tanya Pak, Bapak sebagai guru atau kepala sekolah Pak? Saya PLH Kepala Pak, PLH Kepala Sekolah. Oke, PLH Kepala Sekolah Pak, boleh ya sharing
bagaimana cara Bapak memotivasi guru-guru di sekolah. Kan Bapak nanti mengimplementasikan ke sekolah, ke guru-guru ya Pak? Iya. Bagaimana cara Bapak memotivasi supaya guru-guru itu mau ikut menulis antologi di guru dan pengajaran di era digital nanti Pak? Bagaimana Pak teknik memotivasinya, atau bagaimana cara Bapak lah seperti itu supaya guru-guru itu mau menulis? Sharing Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pengalaman kemarin yang ikut WLG, terus terang emang awalnya agak berat untuk menulis. Ya. Berat. Tapi setelah ada niat dan komitmen, pelan-pelan dan dibimbing juga, akhirnya bisa selesai juga bukunya. Mungkin yang terkendala itu lebih ke niatnya, terus misalnya agak sulit bagi waktu, kesibukan. Nah itu Pak, itu apalagi kayak kita guru kan pagi, siang pulang ke rumah, jadi waktunya itu agak membaginya itu susah. Nah, itu lebih ke niat, waktu, terus tuh konsekuen harus menulis terus. Terima kasih Pak Okto sudah dijawab kan. Betul, tadi betul kata Pak Okto, niat. Mungkin di komite niatnya harus kuat ya Pak. Ketika di tahun lalu padahal hanya 14 kali pertemuan, buku pribadi harus tebal. Jadi juga ya Pak Okto ya. Jadi Pak, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Apalagi sekarang hanya kita nanti ke buku antologi ke guru-guru ya Pak. Betul. Lebih semangat mungkin Bapak. Udah ada pengalaman juga kemarin antologinya gimana. Bisa diceritakan kami dulu dengan pertemuan bisa selesai istilahnya. Selesai dengan waktu yang mepet, dikejar-kejar, ditagih-tagih mentor, tapi bisa terus dikembangkan lah. Ini bisa nanti disaringkan ke kawan-kawan yang bagi penulis pemula ya. Kalau Bapak Ibu kan bukan penulis pemula, konsisten ya Pak, konsisten. Terus catat, tulis poin penting kan nanti ada dari Pak Trifal dan Bu Indra, kerangka ya Pak, kerangka tulisan nanti dibagi. Mungkin boleh diskusi sama-sama di sekolahan seperti Bapak tadi. Cari referensi, kembangkan poin-poin yang sudah ada jadi satu paragraf. Nah, baca juga tulisan-tulisan atau buku-buku tentang yang sesuai tema yang akan kita tulis. Tapi jangan sampai plagiarisme ya Pak ya, dikembangkan seperti sesuai kemampuan Bapak, pemahaman Bapak Ibu. Terus diedit dan konsisten. Nah, terima kasih Pak Okto yang sudah punya pengalaman di tahun lalu, nanti bisa ditularkan pada guru-guru ya Pak. Boleh tahu gurunya berapa Pak di sekolah Pak? Kalau jumlah semuanya 10 Pak, 2 kan yang ikut hari ini, saya sama guru 1. Jadi sisa 8 orang. Kemarin kan sudah konsultasi, katanya warga sekolah boleh ikut. Boleh. Jadi 9 orang yang bisa ikut. Seandainya Pak Gina, mungkin Pak ada nggak pesuruh di sekolah mau ikut? Nggak ada lagi Pak, nggak ada, cuma operator. Jadi guru yang buka pintunya guru, yang tutupnya guru. Oke, terima kasih Pak, seperti itu sharingnya. Mudah-mudahan nanti diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam mendiseminasikan ke guru-guru ya Pak. Mungkin dari sekarang boleh dicicil Pak, biar nanti ketika libur. Apalagi kan kita mau UAS, mempersiapkan lulusan ya Pak, boleh dari sekarang kita diskusi sama guru-guru sekolah tentang temanya, dibagikan. Bukunya sudah dapat Pak, buku modulnya Pak. Kalau panduan udah, cuma untuk materi yang ke gurunya belum, apa yang kira-kira tema topiknya belum. Oke, nanti temanya bisa di-share ke, nanti kan adik kasih tahu tentang pembelajaran guru dan pembelajaran di era teknologi lah seperti itu Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya tadi, luar biasa. Dan saya cukupkan di sini materi untuk hari ini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak Trifal ya, karena masih ada sekitar 9 menit ya, enggak apa-apa. Silakan saya kembalikan ke Pak Trifal dan Bu Indrawati. Ya, baik, langsung saya handle ya Pak Iit Marsono. Terima kasih atas penjelasannya pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu lagi tambah wawasannya tentang POP SLN tahun 2022. Baik Bapak Ibu, boleh curhat, boleh apa lah ya Bapak Ibu ya? Boleh. Yang mungkin belum terjawab oleh kami sama Pak Trifal, boleh tanya ke Pak Iit. Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak Sabta. Pak Sabta ya, Pak Sabta. Terima kasih Pak Ibu. Ini hanya saran seperti yang waktu WLG aja. Kalau bisa dari mentor atau dari supervisor nyampaikan ke tim untuk
review untuk kedepannya. Kan 2013 kita masih berlanjut sepertinya ya Pak ya. 2023. Oh, 2023 ya. Iya. Jadi untuk waktu pelaksanaannya Bapak, kalau bisa ya di awal tahun ajaran saja. Jadi waktunya atau pas tidak libur Pak, pas libur. Nah, di awal tahun pelajaran. Kalau ini kan kami juga masih disibukkan, apalagi awal kelas 6. Ini mau merekap nilai untuk ijazah. Kemudian ini juga di sekolah itu kan ada tim penyusun naskah Pak. Jadi kami juga terlibat Pak. Kemarin untuk laporan TO dan ujian sekolah, ini dikejar-kejar juga hari Senin, Selasa besok sudah harus dilaporkan ke dinas. Makanya saya belum sempat nyentuh yang kabar menulis nih Ibu. Mungkin ya 2 hari lagi lah saya usahakan. Karena tambah lagi nanti kita ngejar yang siswa. Saya yang waktunya memang sepertinya terlalu padat benar membaginya gitu. Pak Sabta sampai ngos-ngosan. Ya, itu tadi. Ya Bu, makanya tadi saya dari Pontianak pagi tadi Bu. Makanya di ujungnya Pak Iit tadi masih bisa masuk. Terima kasih Pak Sabta masukannya. Nanti akan jadi evaluasi kami Pak. Kami juga terus masukan-masukan ini terus kami catat. Memang juga pengennya juga kami malah tatap muka Pak seperti itu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 insya Allah di Januari mudah-mudahan ya Pak kan awal mudah-mudahan. Ini memang Pak bukan hanya Bapak semua mengeluhkan, bukan hanya Bapak mungkin mentor kami supervisor juga sama. Kesibukan kita di sekolah ya Pak berbentrok. Januari atau Juli lah Pak. Ya mudah-mudahan. Itu kan Januari atau Juli. Kalau yang tahun lalu WLG kan kita berbenturan dengan ANBK. ANBK betul. Nah ini berbenturan dengan ujian sekolah. Karena mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang paham benar ini. Kami hanya melaksanakan di sekolah gitu kan. Betul Pak. Memang juga ya kita mungkin menyikapinya memang harus jaga kesehatan bagi badan, manajemen, pokoknya harus benar-benar kuat mental dan fisik dan sehat ya Pak ya. Itu saja saya doakan dan itu jadi masukan ya Pak. Terima kasih Pak Sabta. Nanti saya akan sampaikan ke pusat. Ini jadi evaluasi terus Pak. Terus nanti kami juga masukkan terus dari Kemendikbud seperti itu kan memberi deadline dan memberi kapan sih pelaksanaan itu dari pusatnya Pak, dari Kemendikbud seperti itu. Tapi terus kami beri masukan dan jadi bahan evaluasi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bapak Ibu, mumpung ada Pak Iit nih, masih ada waktu sebelum jam 15, berarti kita ada Pak Sutantio, apa kabar Pak? Silakan Pak. Sehat, alhamdulillah. Pak Sutantio. Ya, Tengguyungnya, Pak Tio, tengguyung. Silakan Pak. Ait mau cari tengguyung lagi. Oh, boleh. Minta tengguyung lagi Bu Mina. Ya, mau bertanya kepada mentor ini. Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kemarin ini kami agak telat masuk, yaitu hampir sudah mau tutup baru masuk. Iya. Karena kesibukan berbagai macam organisasi. Ya, organisasi karate khususnya kan kami membentuk kejuaraan Bupati Cup Bengkayang se-provinsi atau open. Jadi kami di dalamnya termasuk panitia, jadi sibuk kemarin. Kemarin itu ada 4 rapat. Ya ada 4 rapat, ya berusaha kami semuanya mengejarnya mulai dari pagi rapat kelas 6, selanjutnya rapat organisasi karate di Bengkayang, mengejar lagi nih sampai sekitar jam 3 sempat masuk sejam. Yang 4 kegiatan kemarin alhamdulillah terselesaikan walaupun yang sedikit. Sehingga kami masih bingung ini. Ya, karena saya kepala sekolah di SK sekolah mini. Ya hanya 3 ruangan. Jadi setiap kelas itu hanya minimal 6 orang. Ya. Gurunya berapa Pak? Gurunya itu hanya 4. Ya dikategorikan dengan saya itu anggaplah 3. Oke. Itu pensiun yang 2-nya. Jadi untuk menulis yang sudah sakit-sakitan.
Jadi prediksi ini nanti menulis paling 1 atau 2. Ya, 1 atau 2 itu pun honor. Ya, itu pun honor. Ya, jadi kemudian muridnya kelas 3, 4, 5 itu rata-rata 6 orang saja, termasuk kelas 6 sekarang 6 orang. Jadi berikan kesempatan pada kami bagaimana cara nanti mengelolanya. Jadi masuk saya minta panduan, kemudian contoh-contoh tulisan nanti untuk siswa, kemudian contoh tulisan untuk diselesaikan kepada guru. Karena kalau 10 kami kejar, kalau 2 guru nanti menulis, maka minimal 1 guru menyelesaikan 5 tulisan untuk 10. Kemudian 6, kemudian kelas 3, 4, 5, ya karena sudah kelas lain tidak akan mungkin lagi akan sudah selesai, mungkin sekitar 15 orang aja. Ya, kemudian kami rata-rata itu kan kebanyakan belum banyak bisa menulis dan membaca. Ya maklumlah karena anak pedesaan ya. Lampu pun yang kemarin kami usahakan ya tidak ada lampu, tapi diusahakan ada lampu sekarang. Jadi kemudian juga internet sangat susah di daerah itu yang kami tempati sekarang. Jadi mohon masukan apakah kami nanti menyelesaikan 50 contoh ya, contoh kalau 15 siswa kelas 3, 4, 5 rata-rata menyelesaikan 3 tulisan. Jadi mohon nanti panduan tulisan, bagaimana caranya, apakah merangkum atau panduan sekurang-kurangnya panduan menulis, kemudian contoh untuk siswa, kemudian contoh-contoh tulisan untuk guru, sehingga kami dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Kami yakin dan percaya kalau ada barang itu, mungkin nanti atas dorongan kepada mentor, kemudian contoh-contoh mentor, semangat kita semuanya ya saling mengisi lah. Sehingga kegiatan ini terlaksana. Itu aja saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya sukses dan menyelesaikan tepat waktunya. Salam untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Sutantio yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sutantio. Diketahui Bu Indra, Pak Tripal, Pak Sutantio ini pengurus BEM daerah di Bengkayang dengan Bu Minawati juga ya. Mantap. Oke, mantap. Saya juga pernah menginap di rumah beliau, Bu. Seperti itu luar biasa. Terima kasih Pak Sutantio. Dan mungkin nanti contoh-contohnya diberikan ya Bu Indra dan Pak Tripal segera nanti. Pak, tidak susah kok Pak seperti itu. Mungkin kalau siswanya Pak seandainya kan itu tadi yang saya jelaskan, ketika siswa kita mungkin sedikit ya, mungkin ada beberapa ringkasan, mungkin dibantu oleh guru-guru ya. Seandainya siswa itu kan tiap sekolah beda-beda ya Pak Ibu ya, Pak Tio ya. Tidak bisa mengembangkan itu, merangkum saja dari hal-hal yang penting diambil kembali juga tidak apa-apa Pak, seandainya kan kita tidak bisa terus memaksa ya Bu Indra ya, ketika siswa itu tidak bisa mengembangkan tulisannya kembali, tapi dari hasil bacaan dan rangkumannya itu ditulis kembali yang penting-penting. Misal Pak, kan biasa siswa kita itu tidak apa-apa Pak, misal cuman dia atasnya itu di bagian contoh di pembukaan, di bagian awal dan akhir nanti dicontohkan oleh Bu Indra dan Pak Tripal yang ada kayak pengenalannya ya Bu Indra ya, itu mungkin bisa dicontohkan, bisa dicontohkan dibagi ke semua peserta. Insya Allah bisa dengan semangat Pak Tio, saya yakin Bu Indra pasti bisa. Siswa kita merangkum ya Bu Mina ya, seandainya kecuali sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah yang sudah biasa dengan wawasan yang lebih luas seperti itu, sama Pak Sutantio dengan sekolah saya yang sangat-sangat minim siswanya, dan gurunya nanti juga ada contoh-contohnya Pak Sutantio ya, gurunya sangat minim, sangat sedikit seperti itu, dan saya yakin bisa lah seperti itu Pak Sutantio. Ada gurunya 4 ya Pak, 3 dengan honor berapa Pak? Ya mungkin yang bisa ini dengan honor 3 lah. Ya karena ada 2 sakit, udah pensiun tinggal 2 tahun. Oh ya, dengan Bapak berempat berarti. Iya, paling banyak nanti 3. Oke, kalau seandainya, insya Allah mudah-mudahan bisa ya Pak, bisa seperti itu, dan bisa berhasil lah seperti itu untuk menceritakan kembali tulisan seperti itu ya, dan ditunggu kalian. Intinya Pak Tio adalah meminta dukungan, support dan contoh-contoh dari mentor-mentor. Nanti tulisannya ya Pak Tripal ya dan Bu Indrawati ya. Beliau itu hebat, banyak kegiatan, tapi bisa membagi waktu Pak Tripal, Bu Indra ya. Beliau karena saya sudah menginap di rumah beliau dengan tim waktu itu, sudah banyak cerita, semangatnya luar biasa. Perlu kita tiru lah semangatnya. Terima kasih Pak Tio, nanti akan
berikan contohnya lah seperti itu. Siap ya Pak Tio? Oke. Kayaknya waktunya udah habis nih Bu Indra, saya karena harus ke kelas lain ya. Sangat seru sekali seperti Asik itu. nih Pak Iit, kami sampai terlena. Makasih Pak Iit ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Mas Tantio, Bu Mina, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas energinya. Saya dapat energi nih dari Pak Tio, dari Bu Mina, dan Bapak Ibu guru-guru yang lain ya. Pak Wira tadi, dan Bapak Ibu guru yang lain. Baik. Bu Ida, Bu Sriati, Pak David, Pak Stantio, silahkan. Oke, terima kasih Bu Rusna sudah menghidupkan kameranya. Bu Sri Widarti, Pak David, baik, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu semua bisa menghidupkan kameranya. Karena alhamdulillah sore hari ini narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah hadir tengah-tengah kita. Kita akan mulai sesi berikutnya dalam pembelajaran kita ya di pertemuan kedua ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah kita break beristirahat ya, melaksanakan sholat dan aktivitas yang lainnya. Saya pikir 30 menit dengan jadwal ya, on schedule. Cukup ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Alexander dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Kita sapa bersama-sama. Selamat sore Pak Alexander. Selamat sore Pak, selamat sore semuanya Bapak Ibu, Bu Indra, ketemu lagi. Ya, makasih Pak Alex. Ya. Mohon maaf agak lambat dikit nih. Tidak apa-apa Pak. Baik Pak, kayaknya begitu padat hari ini mungkin Pak ya. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk bersiap-siap karena hari ini, sore ini ya Pak Alexander sudah hadir tengah-tengah kita dan on schedule beliau akan memberikan materi kepada kita semuanya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Alexander. Waktu dan layar saya persilahkan Pak Alexander. Selamat belajar Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Tripal. Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat meskipun di hari libur begini, tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Forum Indonesia Menulis hari ini. Dan Bu Indra, mungkin materi saya masih sama yang kemarin, masih nyimpan filenya Bu? Masih ada oh, Pak. Iya. Ya, kita share screen lagi ya Pak ya. Ya, betul. Perlu Bapak Ibu ketahui, seyogyanya jadwal hari ini adalah Bapak Kepala Dinas yang mengisi, namun karena beliau hari ini ada tugas mendampingi Bapak Bupati ke daerah seluas, sehingga beliau tidak bisa bersama Bapak Ibu pada hari ini. Beliau mendisposisikan kepada saya kira-kira 12:30 atau jam 12 lewat begitu, minta saya untuk mengisi. Jadi minggu depan menurut beliau siap untuk bersama Bapak Ibu di Forum Indonesia Menulis. Ya, baik, hari ini kita membahas tentang kurikulum merdeka atau kurikulum yang saat ini sedang, khususnya di Kabupaten yang sedang kita pelajari begitu ya, dan belum ada yang menerapkannya secara khusus kecuali yang program bagi kabupaten kota yang sudah mengikuti program sekolah penggerak, dan mereka pun juga masih tahap belajar. Kalau di Kalimantan Barat ini salah satunya Kubu Raya Kota Pontianak dan Sintang. Untuk tahun ini Kabupaten Kain juga belum mengikuti program sekolah penggerak, tetapi kurikulum di sini tidak membatasi kita harus menjadi sekolah penggerak untuk mengikutinya, tetapi siapapun sekolah semua bisa mengikuti. Baik. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat semuanya. Suaranya bisa terdengar jelas? Materi bisa, dari bisa. Suaranya jelas. Oh iya, baik. Kemudian nanti share screen-nya pilih yang PDF Bu. Sudah keluar Pak Tripal materinya? Yang keluar ini foldernya Ibu. Oh, ini dimatikan. Oh iya, matikan dulu. Oke.
Kemudian di share screen, Ya, tampilan PDF-nya Bu yang dipilih. ya. Bagaimana? Sudah keluar? Oke, sudah keluar, dibesarkan Bu ya. Ya, bentar. Sudah Pak, sudah. Oke, sudah ini nampak. dikecilkan. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, yang sebelah kanan dikecilkan aja Bu, tanda panah. Oke itu. Baik. Ya. Agak ditengahkan mungkin Bu ya. Dibuat 90% mungkin Bu. 90% aja ya. Enggak mau ya Pak Cipang? Ya 75%. Nah, Oke. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, lanjut Pak Alex. Silakan Pak Alex. Oke, baik Bu Indra. Jadi Bapak Ibu kita mulai saja. Sebenarnya sifatnya saya bukan mengajari Bapak Ibu karena kita sifatnya hanya sharing. Karena saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah lebih banyak mempelajari tentang kurikulum merdeka ini. Apalagi Bapak Ibu adalah yang tergabung dalam Forum Indonesia Menulis. Kalau orang mau menulis itu tentu dia tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Semakin banyak sumber yang kita gunakan menulis, semakin bagus. Begitu juga ketika kita memahami sesuatu, terutama hal-hal baru yang berkaitan dengan pekerjaan kita, kaitnya dalam hal ini kurikulum, tentu Bapak Ibu pasti sudah banyak membaca referensi-referensi atau bahkan sudah paham dengan konsep kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar yang dilaunchingkan oleh Kemendikbudristek. Kemarin hari Jumat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkayang secara Zoom juga sudah melakukan sosialisasi tentang kurikulum merdeka, dan saya dengar sudah banyak sekolah yang sudah mengupload kurikulumnya di aplikasi Kemendikbud di Dapodiknya, terutama tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu, apa sih kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar? Kita pahami bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Silakan lanjut, Bu Indra. Ya, Bapak Ibu, materi atau tema tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar itu dari program Kemendikbudristek itu rupanya udah episode yang ke-15. Saya percaya, ataupun kalau yang belum mengakses, Bapak Ibu mungkin bisa melihat kembali episode-episode yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, mulai dari episode 1 sampai episode yang ke-14. Dan itu semua isinya bagus untuk, terutama yang menurut saya wajib harus kita pahami. Kenapa kita harus memahami semua ini? Supaya kita menjadi guru untuk situasi zaman sekarang, situasi terkini itu kita tidak ketinggalan. Artinya kita menjadi guru yang up to date begitulah. Jadi kita hari ini tentang episode ke-15 tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga ada yang mengikuti ketika Kemendikbud atau program ini di launching atau disosialisasikan. Nah, kalaupun belum, mari kita belajar bersama-sama, kita membaca kembali, walaupun kita mungkin baru tahunya udah episode yang ke-15, apa salahnya kita membaca dan mempelajari yang sebelum-sebelumnya. Ini semua dalam rangkaian untuk mewujudkan Merdeka Belajar atau Profil Pelajar Pancasila, atau lebih luas lagi sebenarnya adalah karena berkaitan dengan visi dan misi Kemendikbudristek tahun 2020 sampai 2026. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan ini tidak seperti orang yang mengatakan beda menteri, beda kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya mungkin ada lebih dari esensial dari itu, bahwa program-program atau kebijakan-kebijakan ini tentu dari evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin berdasarkan hasil kajian-kajian dari pakar-pakar pendidikan, sehingga harusnya begini diterapkan kurikulumnya, atau mungkin kebijakan di dunia pendidikan Indonesia ini harus ada ini dan sebagainya. Salah satunya adalah apa yang kita lakukan selama ini, termasuk di Forum Indonesia Menulis ya, karena program besar Kemendikbudristek itu antara lain itu program sekolah penggerak, sekolah organisasi penggerak, kemudian program apa satunya guru penggerak.
ya. Jadi kita Bapak Ibu yang tergabung sini adalah guru dan kepala sekolah atau sekolah yang mengikuti program organisasi penggerak, dan semua program itu adalah baik adanya ya. Tentu walaupun kita misalnya sebenarnya kami kan hanya fokus untuk dalam hal literasi misalnya, kok kami juga ada materi tentang kurikulum, karena memang setiap program itu baik guru penggerak, sekolah penggerak maupun organisasi penggerak ya, itu wajib mempelajari hal-hal lain di luar itu. Kenapa? Semua materi-materi itu adalah supaya kita semakin diperkaya wawasan dan pengetahuannya, sehingga apapun kegiatan kita, baik guru penggerak, sekolah penggerak, ataupun organisasi penggerak, semua dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila atau memenangkan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, rupanya kurikulum atau situasi pembelajaran kita hari ini, kenapa harus ada perubahan-perubahan, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tadi saya katakan ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan. Ya memang itu ya alamiah ya, memang seperti itu. Tentu setiap orang punya konsep yang berbeda. Tapi terlepas itu semua, sekali lagi perubahan-perubahan yang terjadi itu karena berdasarkan hasil kajian-kajian, baik atau studi-studi baik yang levelnya nasional maupun yang internasional. Saya juga yakin kalau kita di Forum Indonesia Menulis ini atau kita bergerak literasi juga, karena saya lihat Bapak Ibu semua pakar-pakar menulis ya, kita juga bisa juga melakukan evaluasi atau studi-studi atau penelitian tentang misalnya tentang kurikulum atau tentang pola pembelajaran, atau kalau kita mau persempit misalnya di Kabupaten Gaya ini coba kita mau mengevaluasi misalnya metode mengajar yang diterapkan oleh para guru di Kabupaten Gaya ini, itu juga bisa kita lakukan sehingga akhirnya bisa ditemukan oh ternyata kelemahan di sini, kelebihan di sini dan segala macam, sehingga dari data-data itu itulah menjadi dasar kebijakan. Bapak Ibu, mudah-mudahan katanya kalau di sini ini banyak kita ketinggalan ya, atau terutama dalam hal membaca yang sederhana aja kita rupanya masih belum memahami dengan baik. Kemudian begitu juga di numerasi ya, atau mungkin di matematika dasar pada kita juga masih tertinggal begitu. Saya kemarin nanya dengan beberapa guru P3K yang lulus kemarin terima SK, saya berbincang-bincang beberapa orang ketika saya memaparkan tentang perjanjian kinerja, karena kalau guru P3K itu tuh beda dengan PNS yang pada umumnya, mereka ASN juga tapi mereka P3K artinya ada kontrak kerja. Jadi mereka ketika mereka bekerja itu mereka ada perjanjian kinerja. Jadi kalau dalam 1 tahun mereka harus bisa mewujudkan kontrak atau perjanjian. Kalau misalnya mereka tidak mampu mewujudkannya, itu menjadi penilaian. Dan itu juga menentukan orang ini masih diperpanjang kontrak atau tidak, gitu ya. Nah, kita di Dinas Pendidikan juga sedang membentuk tim atau menyusun strategi bagaimana menyikapi kebijakan kementerian ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita juga sebenarnya dari pengalaman kita sendiri kita bisa belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya tanya itu, yang tidak lulus, yang lulus sih dia mengatakan ya nasib-nasiban, tapi ketika tidak lulus saya mengatakan, ngapa kemarin bisa tidak lulus, ada kesulitan apa, alasannya macam-macam, soalnya panjang-panjang Pak, kemudian sulit, soalnya berbelit-belit, pilihannya itu tipis sekali perbedaannya, macam-macam alasannya. Dan mungkin itu boleh dikatakan yang agak tinggi ya, mungkin level tinggi lah, tapi intinya kalau hanya bacaan itu masih tahap membaca gitu, memahami bacaan, maksud inti dari bacaan aja kayaknya agak kesulitan ya. Dan makanya sedikit sekali yang lulus kan, dan banyak yang tidak lulus daripada yang lulusnya. Jadi itu juga menunjukkan salah satu menurut saya lemahnya kita di memahami bacaan atau juga dalam memahami konsep matematika atau numerasi, dan mungkin ya menurut saya ada benarnya dari studi-studi itu gitu ya. Dan saya sendiri merasakan misalnya kalau saya
waktu sebelum kuliah itu agak malas membaca gitu ya. Tapi setelah saya kuliah, saya menuntut pemahaman kita tinggi tentang mata kuliah itu, harus mengetahui juga sumber-sumber referensi yang lain, hanya banyak membaca. Ternyata setelah saya banyak membaca, banyak berliterasi, saya mendapatkan wawasan yang banyak sekali. Ya, mudah-mudahan hasil studi ini memang ke depan terus dilanjutkan sehingga kebijakan-kebijakan itu tidak keliru diterapkan di negara kita ini, terutama dalam hal kaitan dengan kurikulum, karena ini akan berdampak sekali untuk anak-anak kita atau SDM atau kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik Bu, lanjut lagi. Nah, kesenjangan-senjangan ini semakin diperparah lagi dengan adanya krisis pembelajaran, terutama pada saat COVID-19, pada saat pandemi, di mana ya, hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Kenapa dikatakan learning loss? Karena banyak hal waktu-waktu yang tidak dimanfaatkan untuk belajar, hampir setiap minggu atau bahkan 1 bulan itu berapa kali kebijakan ya berubah-berubah, dan kita juga dianjurkan coba membuat RPP yang singkat, menerapkan kurikulum darurat dan macam-macam. Kita pun juga dengan adanya pandemi itu kita juga semacam dipaksa untuk mengikuti suasana atau kondisi pada waktu itu. Akibat dari pandemi juga sebenarnya tidak ada pandemi juga tetap ada kesenjangan pembelajaran. Misalnya kayak kemarin itu kan ada sekolah yang menerapkan sesuai dengan instruksi kalau kita di bupati atau gubernur ya, tapi ada yang daerah tertentu yang parah memang sama sekali tidak melakukan pembelajaran. Jadi tidak ada tatap muka, tidak ada proses pembelajaran. Dan itu terjadi kadang-kadang berbulan-bulan gitu, bahkan hampir setahun. Maka baik di SMP itu utama ya, SD juga ada beberapa, saya tanya itu, banyak anak yang berhenti sekolah, antara lain mereka akhirnya pergi bekerja, ya kerja dompeng, kalau sini kerja emas gitu. Atau yang SMP itu menikah begitu ya. Jadi sedih sekali ya, ternyata hanya karena tidak belajar mempengaruhi anak untuk melakukan aktivitas di luar yang kewajibannya sebagai seorang pelajar. Dan akhirnya ya banyak yang menikah dan segala macam. Sedih juga mendengarnya ya. Dan terlebih dari itu juga ada meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Jadi kalau di file ini, di layar ini kita melihat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Nah kalau di kita mungkin kesenjangan itu yang paling dirasakan adalah sekolah yang memiliki jaring internet dan sekaligus juga memiliki perangkat untuk menyampaikan materi ajar seperti phone atau komputer dan sebagainya, tentu agak berbeda dengan siswa yang tidak punya handphone dan di sekolah atau di sekitar lingkungannya pun tidak ada jaring internet, tentu kesulitan sekali, sehingga benar-benar terjadi kesenjangan. Kemudian sekolah-sekolah yang sama-sama memiliki jaring internet dan punya fasilitas lengkap juga beda-beda menerapkannya. Kenapa? Karena guru itu terkejut dengan situasi itu, karena sebelumnya teknologi itu agak kurang akrab di kita. Ternyata setelah terjadinya pandemi itu, mau tak mau teknologi itulah akhirnya yang bisa membantu kita dan lebih efektif dilaksanakan. Tapi guru-guru kita juga kurang paham menggunakannya, sehingga ya semakin menambah adanya kesenjangan. Mudah-mudahan ke depan kalaupun terjadi sesuatu seperti pandemi ini, kita semua siap menghadapinya. Baik Bu, lanjut. Ya. Kalau kita lihat ketika pandemi, kita melihat beberapa kali penyederhanaan kurikulum menjadi setiap kebijakan terutama ya, kemudian kepala daerah, kemudian dinas pendidikan membuat kebijakan, kita disuruh menerapkan kurikulum darurat, RPP sederhana aja, yang penting anak ada belajar, diberi tugas saja, dan itu pun sulit sekali, dan untuk mengukur benar hendaknya atau efektif hendaknya agak kesulitan gitu ya, dan itu dirasakan semua kita, termasuk kami di dinas pendidikan juga agak sulit untuk memaksa keadaannya. Jadi mau tak mau ya berdoa aja kapan situasi itu berlalu. Syukurlah pada hari ini kita mulai bisa belajar tatap muka kembali, mudah-mudahan learning loss itu tidak terjadi. Kemudian kalau kita lihat sini ya, ada beberapa sekolah menerapkan kurikulum darurat, tapi baru aja disosialisasi ternyata bulan depan tuh berubah lagi. Ada kurikulum prototype atau prototipe ya.
dan baru isolasi belum terapkan, muncul lagi hal yang baru dan macam-macam. Jadi sebenarnya bukan kurikulumnya yang memaksa kita, tapi pandemi itu yang sangat dan harus memaksa kita, sehingga kita harus beradaptasi dengan situasi, dengan kebijakan-kebijakan atau itu yang kaitan dengan kurikulum. Mudah-mudahan lah ini betul-betul berlalu COVID-nya. Baik, lanjut. Nah, jadi Kemendikbudristek itu melihat bahwa ya terlepas dari pandemi ya memang harus dievaluasi dan adanya kemajuan-kemajuan di bidang lainnya, misalnya teknologi yang sangat mempengaruhi dunia, sangat-sangat mempengaruhi pola hidup, gaya hidup ya. Itu mau tidak mau ya Kemendikbud juga harus beradaptasi juga gitu. Maka kurikulum juga sangat menekankan tentang situasi saat ini. Nah, kemudian efektif kurikulum dalam kurikulum semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan asal lagi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Jadi mudah-mudahan situasi yang sekarang ini memang sudah dipikirkan oleh para pakar pendidikan atau orang-orang pengambil kebijakan bahwa memang arahan perubahan kurikulum itu memang ya relevan dengan situasi kini, dan seandainya suatu hari juga mungkin ada perubahan seperti pandemi atau model yang lainnya, harus cepat juga ambil kebijakan dan menyikapinya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah misalnya rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, ya misalnya dari struktur kurikulum aja katanya dianggap sebagai kurang fleksibel, jam pelajaran tentukan per minggu, maka selama ini juga kita mengenal jumlah jam efektif per minggu. Nah, kalau yang untuk berikutnya, struktur kurikulum diharapkan atau yang direncanakan lebih fleksibel. Kemudian jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Saya ingat ketika saya merancang perjanjian kinerja guru P3K ya yang baru menerima SK kalau di kabupaten kita beberapa seminggu yang lalu itu, saya merancangnya 1 tahun gitu, enggak per minggu, enggak 1 semester. Jadi rancangan perjanjian kerja itu dihitung 1 tahun. Kenapa saya melakukan itu? Saya sampaikan ke Kepala Dinas karena kita mengikuti arahan perubahan kurikulum yang direncanakan oleh Kemendikbud. Itu kemudian selanjutnya materi juga terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian juga kalau arahannya itu ingin merubah situasi ini, maka fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Jadi itu kita nggak tahu bentuk persis seperti apa, saya juga belum tahu karena masih konsep ya, boleh katakan masih konsep karena di kita Kabupaten KN ini belum menerapkan ini. Melainkan kita baru mulai sosialisasi. Kemudian materi pembelajaran, ini kalau ini, jadi kalau kita dulu itu lebih terbatas pada buku paket, maka dana-dana pos itu saya lihat itu sekolah-sekolah itu banyak memprogramkan atau menganggarkan untuk membeli buku paket. Dan guru-guru suka ngeluh, wah enggak bisa kita nih ngajar nih, saya enggak ada buku paket, atau buku siswa enggak ada, selalu keluhannya itu gitu ya. Dan sekarang arah kurikulum enggak, bukan, memang buku paket masih diperlukan, tapi guru bisa mencari lebih luas lagi menggunakan berbagai perangkat aja sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya salah satunya mengakses di internet, kemudian nanti ada yang akan kita jelaskan tentang platform Merdeka Mengajar tuh ya. Di banyak sumber-sumber referensi yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi tidak melulu hanya berupa buku paket. Dan saya lihat itu 1 tahun terakhir ini jarang saya mendengar sekolah yang ribut mau membeli buku paket. Nah, kemarin juga ada beberapa penerbit itu sempat ke ruangan saya menyampaikan supaya menawarkan kepada kepala sekolah atau pihak sekolah supaya membeli buku paket produk mereka gitu ya. Tapi saya katakan saya bukan pengambil kebijakan dan kayaknya sekarang sekolah itu mengikuti arah perubahan kurikulum yang akan berlaku. Sehingga saya menyampaikan juga permasalahan ini kepada kepala dinas, ini kayaknya kita mesti harus lebih bijak menyikapi ini, ya, karena arahan perubahan kurikulum juga sudah mengatakan menyediakan platform atau sumber-sumber atau referensi-referensi kepada guru atau kepada siswa, ya tidak hanya guru, kepada siswa untuk memberikan layanan berupa referensi atau sumber-sumber belajar.
Nah, kalau dulu guru satu-satunya sumber belajar, terutama di SD sangat terasa sekali ya. Maka kalau guru itu tidak masuk, siswa tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Guru kan tidak masuk. Terus nanti guru, kenapa tidak ngajar? Saya lupa buku paketnya tidak ada. Masa kepala sekolahnya selalu macam-macam keluhan kita. Tapi sekarang tidak. Perangkat-perangkat itu sudah tersedia di internet, di tinggal kita browsing, baik kita sebagai guru maupun sebagai siswa, kita sama-sama bisa mengakses. Bahkan orang tua juga bisa, siapapun bisa. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Kalau sebelum pandemi itu kita merasa ya ada yang memang tahu, ada yang akrab, ada yang memang sudah bisa beradaptasi, tapi sebagian dari kita tuh belum beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, ketika masa pandemi kemarin itu ternyata teknologi itu sangat membantu kita. Makanya ada pembelajaran dengan menggunakan perangkat teknologi ya, misalnya yang lebih sederhana itu kita tuh ya komputer, handphone dan segala macam melalui aplikasinya. Dan jujur aja memang banyak yang sulit sekali untuk beradaptasi ya. Maka kita juga banyak mendengar guru-guru kita belajar dengan anaknya bagaimana ber-WA, bagaimana video call, bagaimana ikut Zoom dan segala macamnya. Kita juga, saya yakin Bapak Ibu yang tergabung di dalam program ini juga awal juga kesulitan gitu, tapi keadaan COVID itu ternyata memaksa kita harus memakai atau memanfaatkan atau menggunakan minimal Nah, kalau sebelum-sebelumnya katanya belum terlalu maksimal digunakan, kalaupun digunakan belum sistematis. Tapi untuk kedepannya justru teknologi digital ini sangat ditambahkan. Bahkan Kemendikbudristek itu mulai mewajibkan kepada sekolah itu untuk menerapkan digitalisasi di semua sekolah atau setiap jenjang. Makanya saya lihat itu di Kabupaten Gayam itu banyak-banyak juga sekolah yang sudah mendapat bantuan alat-alat teknologi ya, misalnya kayak perangkat-perangkat yang ya, mendukung untuk pembelajaran, misalnya komputer, jaringan internet, kemudian handphone, kemudian apa lagi saya lupa, pokoknya Bapak Ibu lebih tahu lah. Saya lihat itu banyak sekali bantuan-bantuan yang ya untuk mendukung kita semua dalam rangka bisa berdigitalisasi atau bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Nah, rupanya ketika kita mampu beradaptasi dan menggunakan teknologi atau memanfaatkannya, banyak disediakan nanti katanya menurut informasi ini aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus-menerus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Tentu karena ini kalau informasi sifatnya terbuka, ya kita tidak menutup kemungkinan siswa bisa lebih pandai dari guru yang lebih menguasainya, atau mungkin orang tua siswa juga lebih banyak mengaksesnya. Tentu mereka lebih pandai. Jadi kita sebagai guru, ya kita jangan sampai ketinggalan. Kita harus lebih dari mereka dan lebih banyak membaca, tentunya lebih banyak mengakses itu. Nah, kelemahan di kita ketika ada kurikulum baru seperti ini, kita menunggu program misalnya nunggu ada diklat dari dinas lah, nunggu program dipanggil misalnya dari kementerian tentang kurikulum inilah, seperti K13 waktu itu kan ada yang sebagai instruktur, ada sebagai peserta, ada yang sebagai model, ada sebagai sekolah percontohan dan sebagainya. Tapi menurut saya kita yang gabung di forum di sini jangan menunggu program itu, karena sekarang nih Kemendikbudristek atau pemerintahan sudah memprogramkan ada perubahan kurikulum. Kita cepat-cepat membaca referensi, kita cepat-cepat mencari tahu sehingga kita tidak ketinggalan. Walaupun pada akhirnya kita mungkin tidak mendapat kesempatan untuk ikut diklat-diklat yang berkait kurikulum, kita udah membacanya, udah tahu dari kita sendiri mengaksesnya seperti itu. Nah, karena kadang-kadang tuh ada orang tertentu, kami belum diklat, gimana tahu, gitu kan. Kemarin Bapak Kepala Dinas itu sempat cerita kepada saya, beliau mengatakan, Pak Alek, saya ke lapangan tuh hampir semua sekolah saya tanya, di sini menerapkan kurikulum apa? Rata-rata 90% tuh guru dan kepala sekolah menjawab menerapkan kurikulum masih 2013. Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah mengenal atau pernah mendengar atau mungkin sudah membaca, begitu pertanyaan beliau, menurut cerita beliau ya, tentang kurikulum merdeka? Alasannya semua tidak tahu. Lalu ditanya, apa alasan, mengapa tidak tahu?
Jawabannya macam-macam. Antara lain yang paling banyak menurut beliau adalah kami belum ada diklatnya Pak, jadi kami tidak tahu. Berarti kan kita masih menunggu ada diklat baru kita nanti akhirnya tahu. Jadi harapan beliau itu karena ini sekarang informasi itu sudah lancar, sudah tidak tertutup seperti dulu. Maksud beliau itu, yuk mari kita udah ada isu, ada informasi yang ada perubahan kurikulum, sebaiknya guru sekolah sudah duluan membaca, itu maksud beliau. Dan kalau memang guru-guru kita menunggu ada pelatihan baru memahami kurikulum, ya sangat prihatinkan menurut saya. Karena begini, kalau di kantor seperti ini kan itu tergantung anggaran. Nah, anggaran ini tidak mungkin mampu mendiklatkan semua guru, tentu paling orang-orang tertentu, mungkin untuk sampel tertentu lah, misalnya beberapa sekolah atau untuk percontohan, atau mungkin hanya di level kepala sekolahnya. Ya, kalau misal kepala sekolahnya mampu mentransformasi wawasan atau materi yang didapat itu kepada guru, syukur. Kalau enggak, ya hanya sampai kepala sekolah. Jadi intinya pesan saya dengan Bapak Ibu, ketika kita ada mendengar isu perubahan kurikulum seperti ini, kita harus cepat-cepat cari tahu dan membacanya gitu. Dan sehingga akhirnya sedikit demi sedikit kita menerapkannya dan menyesuaikan dengan situasi di sekolah kita masing-masing. Baik, lanjut Bu. Ya, nah ternyata dalam kurikulum Merdeka itu kita memang tidak dipaksa ya, tapi saran saya tidak juga kita kami belum siap, kami tidak ada jaringan internet, hingga kami tetap melaksanakan kurikulum 2013 penuh. Memang tidak salah ya, mau keduluan juga tidak salah gitu ya. Tapi saran saya kalau kita tetap atau ngotot bertahan di kurikulum 13 dengan alasan mungkin tidak paham dengan kurikulum Merdeka itu, nanti kasihan anak-anaknya. Jadi apa yang dia dapatkan tidak seperti anak-anak di sekolah lain atau di tempat lain tentang materi itu, tentang kurikulum yang harusnya mereka dapatkan itu. Jadi maka walaupun kita saat ini sedang menerapkan kurikulum 13 atau kurikulum darurat atau kurikulum prototipe, tadi itu prototipe itu, coba sedikit demi sedikit kita menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Mungkin karena kalau kita langsung, mungkin kita banyak hal yang kita pertimbangkan, misalnya fasilitasnya belum siap, gurunya belum siap, siswa juga belum siap, mungkin lingkungan sekolah dan lain sebagainya belum siap. Tapi apa salahnya kita sedikit demi sedikit itu kita mulai menyesuaikan diri, ya. Karena di kurikulum apapun juga ada baiknya gitu ya. Kita pasti mikir, oh ini kurikulum dulu tidak bagus, kurikulum Merdeka yang bagus, masih banyak hal yang bisa untuk dipertahankan atau dilanjutkan untuk walaupun kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Banyak hal-hal yang positif, nilai-nilai yang masih bisa dipertahankan, terutama dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Misalnya kayak pendidikan karakter, pramuka, segala macam masih harus ditanamkan terus sampai hari ini. Baik, lanjut. Ya, jadi satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan. Ini ya, saya tidak tahu juga kenapa harus mulai dari kelas 1 dan kelas 4 ya. Apakah karena kelas 1 dan kelas 4? Saya ini mikirnya jelek sih. Apakah nanti pergantian menteri mereka udah tamat sehingga ada pengaruh yang lain begitu? Karena kan kelas 4 kalau 4 tahun lagi. 2006 lah misalnya sekarang dipraktekkan, misalkan 2022. Kalau yang kelas 4 berarti tamat SD, seperti itu. Tapi mudah-mudahan bukan itu ya Pak Ibu. Jadi intinya mungkin, maksud saya kenapa sih tidak mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu harus mulai kelas 1 dan kelas 4 atau kelas 7 dan segala macam. Jadi mudah-mudahan bukan itu, tapi harapan saya itu semua kelas pada akhirnya siap untuk menerapkan kurikulum ini. Maka kuncinya di guru ini harus mempelajari ini, membekali dengan sebanyak-banyak mungkin wawasan tentang hal itu. Kalau kita lihat nih, rupanya kita boleh memilih atau tetap mungkin sedikit demi sedikit menggunakan kurikulum lama, tapi sedikit demi sedikit beradaptasi, menyesuaikan diri, sehingga pada akhirnya ya kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka secara Nah, sini kan ada dikatakan boleh menerapkan beberapa bagian gitu dan seterusnya. Tapi intinya ya karena ada hal yang baru, tentu kita harus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Baik, lanjut.
Nah, mungkin saya cerita karena saya ini masih sebatas teoritis juga nih, jadi belum melihat hasil prakteknya seperti apa, hasil produk, maksudnya siswa yang produk kurikulum ini seperti apa, sekolah hasil produk kurikulum mereka seperti apa, saya juga belum tahu. Jadi mudah-mudahan betul-betul baik. Jadi menurut Kemendikbudristek itu, keunggulan kurikulum merdeka itu adalah satu, lebih sederhana dan mendalam. Jadi fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kalau saya lihat di kurikulum-kurikulum sebelumnya memang banyak hal juga yang mirip dengan ini. Hanya beda-beda tipis saja sih sebenarnya. Ya, mungkin yang lebih menonjol atau lebih nampak perbedaannya itulah ketika ada kaitannya dengan teknologi ya. Kalau sebelumnya kan masih dimaklumi ya, mungkin karena dengan adanya pembangunan terutama dalam hal akses internet itu masih belum merata, masih belum banyak daerah yang terakses internet. Kalau sekarang udah hampir banyak, kemudian semua orang juga sudah menggunakan perangkat teknologi ya, misalnya terutama misalnya handphone gitu ya, sehingga menurut saya mungkin itu yang agak lebih menonjol, sehingga berbagai metode mengajar atau mungkin strategi kita memang bagaimana teknologi itu menjadi alat bantu yang utama lah menurut saya. Ya bukan berarti juga yang masih menggunakan konvensional, misalnya masih metode ceramah atau metode-metode yang lain yang lebih sederhana, tidak berkaitan langsung dengan teknologi, bukan berarti juga tidak bagus juga gitu. Bahkan materi yang sekarang juga kalau memang dia relevan dengan metode yang masih konvensional itu tetap bagus itu. Maka bukan berarti semua hal juga berkaitan dengan teknologi pasti bagus, belum tentu itu. Jadi tergantung materinya, tergantung tujuan pembelajaran, tergantung pesan makna yang harus didapat anak dalam materi dalam pembelajaran itu seperti apa, itu yang harus dipikirkan. Jadi cara kita menyampaikannya dan menggunakan dan cara apa, nah itu juga harus digunakan. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu yang berada di sekolah yang tidak ada jaringan internet, mungkin siswa juga mungkin belum mengenal handphone, atau juga guru-guru masih gaptek dengan teknologi seperti ini, yang apa kita menggunakan tapi kita tetap harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dan mau belajar dengan segala perubahan yang terjadi. Baik, lanjut. Kemudian keunggulan kurikulum merdeka yang kedua itu katanya lebih merdeka. Di peserta didik tidak ada program peminatan khususnya SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Mungkin ini SMA cocok ya. Kalau di kita ya mungkin apakah nanti ada pembedaan yang materi untuk anak yang berminat ini ada atau materi tambahan atau mata pelajaran tambahan terhadap juga ya. Jadi ini untuk SMA. Kemudian secara umum katanya guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sebenarnya sebelum-sebelum juga seperti itu, misalnya siswa SD itu materinya apa-apa, kemudian cara mengajar seperti apa, sebenarnya sudah diatur sebelum-sebelumnya. Mungkin di sini nanti ada pembaruan sendiri, ada perkembangannya dengan menyesuaikan atau dengan beradaptasi dengan situasi-situasi kita sekarang. Kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Mudah-mudahan kalau kemarin dalam sosialisasi kurikulum yang dilaksanakan di dinas kita hari Jumat yang lalu, kita memang tidak dipaksa, tapi kita disuruh memilih yang kalau tidak salah kurikulum berubah ya, nah, seperti itu, sehingga kurikulum itu dianggap yang kedua, dianggap fleksibel. Kalau soal ada perubahan, kita tidak tidak jadi masalah. Kemudian pembiayaannya juga tetap menggunakan biaya pos seperti yang selama ini kita terapkan. Nah kalau untuk yang sekolah yang tergabung dalam sekolah penggerak itu, menurut informasi itu mendapat bantuan begitulah dalam menerapkan kurikulum ini. Mudah-mudahan kita meskipun kita tidak mendapat bantuan secara khusus berkaitan dengan penerapan kurikulum ini, Bapak Ibu tetap semangat untuk melaksanakannya, untuk mengimplementasikannya di lapangan. Mudah-mudahan semua sekolah di Kabupaten Bekasi maupun kondisinya mampu menerapkannya, dan sekali lagi tetap tidak boleh memaksakan diri, tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, keadaan sekolah, dan peserta didik. Baik, lanjut. Keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif.
Jadi pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Menurutnya lebih relevan dan interaktif. Mudah-mudahan. Mungkin kenapa kalau dulu kan guru itu terlalu mendominasi dalam pembelajaran. Saya mengamati beberapa guru ketika saya ke lapangan atau ketika saya menjadi asesor untuk akreditasi, kan ada guru untuk praktek ngajar, memang guru terlalu mendominasi dan ya semacam dia raja dalam kelas itu, dan komunikasi juga cenderung satu arah. Kemudian guru juga menata ruang kelas juga seperti apa ya, dari jalan menarik gitu, seperti yang selama ini apa namanya untuk denah atau tempat duduk siswa yang itu. Kemudian bioskop itu jarang, sekali dua jarang. Sebenarnya apapun posisi pengaturan tempat duduk siswa dan juga masalah penting, penguasaan siswa kepada anak itu yang paling penting. Ini kadang-kadang tuh guru tuh hanya menyapa ketika saya menjadi mensupervisi ya. Guru tuh hanya menyapa anak-anak yang di depan atau anak-anak tertentu atau anak-anak yang mungkin dia pikir ini pintar pasti bisa jawab supaya nanti nampak anak-anak tuh paham begitu. Mungkin karena kita mensupervisi takutnya kalau nanya ada siswa yang tidak paham lalu dibilang dia tidak pandai ngajar dan sebagainya. Jadi intinya siapapun dia, anak-anak dalam kelas itu mau duduk di belakang, di depan, di tengah, samping, itu semua harus kita perhatikan. Dan ingat juga bahwa siswa-siswi yang kita ajar itu juga dengan cara dan gaya belajarnya yang berbeda. Maka sebelum melakukan pembelajaran kita selalu melakukan analisis atau diagnosa ya, kita atau melihat siswa kita ini sebenarnya tipe belajar, gaya belajar apa, sehingga kita tidak salah menerapkan metode-metode pengajar. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, ya siswa juga jadi interaktif ya, jadi aktif juga. Misalnya kayak isu lingkungan, bisa jadi kita mungkin hanya sekali atau tidak tahu tentang informasi itu tentang kejadian tertentu di daerah tertentu, tapi siswa kebetulan dia membaca segala macam, dia lebih tahu ya, apa salahnya kita ajak diskusi gitu. Ya, karena sekarang semua informasi itu sangat terbuka sekali untuk semua orang gitu. Penting dia rajin membaca, rajin browsing, rajin mengakses internet atau mencari informasi, dan banyak aplikasi, banyak sumber-sumber ya bisa jadikan informasi untuk semua orang, termasuk siswa-siswi kita. Jadi kita juga bisa menerapkan model pembelajaran yang interaktif gitu. Jangan hanya satu arah, kita satu-satunya sumber belajar. Nanti juga kalau kayak gini ya selama ini, kenapa kalian tidak belajar? Guru kami tidak masuk Pak, jadi anak-anak dipulangkan dan segala macam. Sebenarnya sangat disayangkan, nanti akhirnya terjadi learning loss juga kan. Mendingan kan kita kayak gini aku menggunakan teknologi misalnya, atau bagaimana caranya sehingga anak tidak dipulangkan, mereka tetap belajar meskipun kita secara fisik tidak hadir di sekolah itu. Ya, sehingga akhirnya ya seperti program atau visi misi Kemendikbud ini, kita bersama-sama dengan cara kita mengikuti, menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan semua hal yang dianjurkan ini, kita bisa sama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila di Kabupaten Kayak. Baik Bu, lanjut. Kalau waktu udah habis, hilang ya Bu Indah. Baik. Masih ada Pak waktunya, masih ya? 5 menit. Masih 5 menit ya? Waduh. 7 menit. Oke, baik. Dalam kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Dari sini kita bisa lihat, kita baca ya, ada penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Ini kecil sekali tulisan ini, saya juga agak susah membacanya. Jadi intinya, baik kita sebagai guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan disediakan perangkat-perangkat mengajar atau sumber informasi atau referensi. Misalnya kayak kami di dinas ini juga, walaupun kami tidak berhubungan langsung dengan siswa ya, kami mempelajari, misalnya kayak saya ini kan, dalam program kurikulum Merdeka seperti ini, pelatihan atau diklat yang atau guru kita akan diarahkan seperti apa, mau kemana gitu ya, supaya guru kita paham. Akhirnya saya merancang gitu ya, dengan melihat referensi yang ada,
kayaknya harus diajarkan apa-apa dengan melalui evaluasi dan kajian, misalnya dari untuk sekolah, misalkan udah ada standar nasional pendidikan ya, dari sekolah itu wajib menerapkan 8 standar nasional pendidikan. Kemudian dievaluasi, muncullah raport sekolah dari 8 standar itu mana-mana saja standar yang belum mampu diterapkan atau yang masih rendah implementasinya oleh sekolah, sehingga diperbaiki segala macam. Kemudian kalau di kami ini semuanya, maka ada nilai raport sekolah tingkat kabupaten. Kami melihat itu ya, di jenjang TK PAUD seperti apa, di jenjang SD seperti apa, di SMP seperti apa, kemudian di SMP atau di SD kelemahan di mana, kelebihan di mana. Dan situlah menjadi dasar kami, sehingga akhirnya kita memprogramkan diklat atau pelatihan-pelatihan untuk guru di Kabupaten Minahasa. Mudah-mudahan sesuai dengan peran kita masing-masing, kita bisa memposisikan diri dan meningkatkan kompetensi diri. Baik Bu, lanjut Bu. Ya. Jadi selain kurikulum, ya penerapan kurikulum, kita rupanya atau Kemendikbud itu juga memberikan atau menyediakan layanan berupa platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar itu membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi tidak usah khawatir dengan adanya kurikulum yang baru ini, karena Kemendikbudristek itu sudah menyediakan platform Merdeka Mengajar sebagai referensi kita, inspirasi, pemahaman, atau mungkin nanti bahkan kita tidak hanya menemukan referensi ya, justru saya harapkan Bapak Ibu yang tergabung dalam Forum Indonesia Menulis ini justru memberikan referensi ya, melalui tulisan Bapak Ibu, melalui kajian Bapak Ibu, saya akan memberikan referensi ini sehingga kawan-kawan yang lain juga terbantu, baik itu juga siswa kita, rekan kerja kita, mungkin teman guru kita di tempat atau di kabupaten kota lain juga akan mendapat tambahan referensi. Ya, saya berharap tidak hanya menulis autobiografi ya, kalau kemarin-kemarin kan judulnya rata-rata tuh autobiografi atau sharing hidup istilahnya kan. Nah, saya berharap ini memang kajian-kajian keilmian atau ilmu atau berkaitan dengan metode atau perangkat mengajar ya, sehingga itu bisa menjadi referensi bagi semua orang. Lanjut. Nah, ini platform Merdeka Mengajar. Jadi ini saya singkat saja, Bu, agak dicepatkan, tidak apa-apa. Nanti silakan Bapak Ibu mengakses. Ini ada misalnya platformnya di mengajar, kemudian belajar, berkarya. Nanti Bapak Ibu coba mengakses. Saya sendiri belum mengakses ya. Jadi kemarin saya coba tuh kebetulan di dinas tuh masih sedang ada perbaikan wifi sehingga baru hari kemarin mulai bagus gitu, sehingga belum sempat ya. Nah, tapi nanti Bapak Ibu coba mengakses sendiri itu. Lanjut. Nah, kemudian apa isinya di platform mengajar tuh ada ini tersedia dalam tag itu, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih banyak, lebih jauh lagi. Gitu. Lanjut tuh. Platform belajar, nah, di sini juga disediakan lagi Bu. Ya, berkarya. Jadi Bapak Ibu di platform ini sekali lagi banyak sumber-sumber referensi, dan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu juga menyumbang referensi gitu ya. Dan di sini kita bisa berbagi, sharing, bisa berkolaborasi, tidak hanya dengan teman satu sekolah atau satu kabupaten, kita boleh berbagi, sharing dengan kawan-kawan di tempat lain. Jadi maunya pemerintah itu atau Kemendikbudristek itu melalui visi misinya kita semua bergerak ya, tidak hanya orang lain di tempat lain saja yang bergerak, tapi kita semua bergerak ya, itu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, ini juga platform Merdeka ya, jadi kita bisa mengaksesnya di sini ada semua. Lanjut Bu. Ini ada platform, sebenarnya pemerintah itu ingin menciptakan ekosistem yang ya menggerakkan semua orang, semakin banyak orang yang terlibat memikirkan pendidikan ini, dan tidak hanya memikirkan dalam pasif ya, tapi juga aktif dan berupa produk-produk, tentu tulisan-tulisan, referensi yang bisa digunakan banyak orang. Nah, salah satunya misalnya ekosistem yang harus diciptakan adalah komunitas belajar daring. Misalnya di sini adalah guru saling belajar dan berbagi. Kemudian
kemudian ada pembelajaran mandiri, jadi ada pelatihan daring untuk pengembangan kompetensi yang mungkin boleh dilakukan siapa aja, bisa di sekolah tuh misalnya melalui YHT atau in-house training gitu ya, dan lain sebagainya. Ini semua dalam rangka untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Lanjut, Bu. Ya, kita berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini sudah peduli dengan dunia pendidikan ya. Salah satunya Forum Indonesia Menulis yang selama ini mendampingi Bapak Ibu dalam literasi itu kita berterima kasih ya, karena mereka meskipun bukan apa istilahnya berhubungan langsung dengan sesuatu, mereka mau berbagi ilmu dengan Bapak Ibu dalam literasi itu ya, dan memang semua orang warga negara Indonesia itu ya punya diharapkan punya kontribusinya masing-masing juga mewujudkan Merdeka Belajar ini. Oke, lanjut Bu. Ya, jadi sekali lagi Kemendikbudristek itu mengajak semua pihak untuk bersama mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Mari kita membuka diri dengan berbagai informasi yang ada, dengan mengunduh di sini ya, dan saling belajar, baik kita sebagai sekolah di satuan pendidikan, kami di Dinas Pendidikan maupun mitra-mitra organisasi pendidikan, khususnya di misalnya Forum Indonesia Menulis ini, mudah-mudahan mereka tak henti-hentinya dalam bosan-bosannya membagikan ilmu. Setiap orang, setiap setiap komunitas itu punya kontribusi masing-masing, sehingga pada akhirnya kita bisa mewujudkan kurikulum merdeka ini, atau yang lebih ingin kita tekankan lagi adalah profil pelajar Pancasila itu sungguh-sungguh dapat diwujudkan dan diterapkan atau mungkin boleh dirasakan oleh anak-anak didik kita. Lanjut, Bu. Ya, Bapak Ibu, itu saja materi yang saya sampaikan, dan saya percaya Bapak Ibu mungkin bisa lebih memahaminya dari saya, mungkin sebelum sudah membaca. Jadi ini sifatnya hanya sharing saja sejauh yang saya pahami. Baik, karena waktu kita mungkin udah habis ya Bu Indra. Iya Pak. Iya Oke. Pak, habis. Ya, jadi kita enggak ada pertanyaan ya Bu ya, mudah-mudahan. Ya. Nanti kan Bapak ada masuk lagi kapan-kapan ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih Bu Indra. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Alexander Budi TST MPD yang telah panjang lebar menjelaskan tentang program organisasi penggerak khususnya kurikulum Merdeka ya Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini merupakan tambahan wawasan yang begitu baik dan mendukung kegiatan literasi nasional sekarang yang sedang kita laksanakan Bapak.